yang memicu perpecahan. Apa itu? Menghancurkan makom, merusak makom. Sehingga apa? Pro dan kontra turun. Apalagi kita lihat sendiri bahwasanya makom tersebut katanya masih ada saudara dengan Habib Umar bin Hafid. Sedangkan Habib Umar bin Hafid sebentar lagi ingin ke Indonesia. Jadi mereka seolah-olah menunjukkan, "Hei Habib Umar bin Hafid, nih lihat nih, makom leluhurmu kita hancurkan. Silahkan kalau engkau datang ke Indonesia." Letak makamnya bersebelahan, tidak menindih. Jadi ini kepala, ini kepalanya. Dan justru harusnya perhatikan kalian, bagaimana makomnya para kiai, para bunyai itu, yang makam tersebut kotor. Makam tersebut seperti tidak keurus. Bahkan makam tersebut isinya batu-batu, bata-bata, menindih makam tersebut. Di mana batanya? Yang dirusak kalian. Dirusak kalian, akhirnya tertindih makam, tertindih di atas makam tersebut. Akhirnya makam itu juga ikut kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan ini dibuat heboh ya ketika makom daripada habaib yang dihancurkan di daerah Winongan tersebut dengan beralasan katanya makom tersebut menindihi daripada makomnya kiai, makom tersebut merusak daripada makomnya bunyai, makom tersebut membuat jalan yang dimana jalan tersebut menutupi makom dan lain sebagainya. Namanya benci tetap aja benci, yang namanya hasud tetap aja hasud, yang namanya iri tetap aja iri. Seperti itu. Mereka ingin hasud, iri, benci. Tujuan mereka ya ingin mengadu domba antar ulama dan habaib. Dan misi mereka berhasil. Apa misinya? Yaitu membuat suatu hal yang memicu perpecahan. Apa itu? Menghancurkan makom, merusak makom. Sehingga apa? Pro dan kontra turun. Apalagi kita lihat sendiri bahwasanya makom tersebut katanya masih ada saudara dengan Habib Umar bin Hafid. Sedangkan Habib Umar bin Hafid sebentar lagi ingin ke Indonesia. Jadi mereka seolah-olah menunjukkan, "Hei Habib Umar bin Hafid, nih lihat nih, makom leluhurmu kita hancurkan. Silahkan kalau engkau datang ke Indonesia, Anda akan kami kejar." Seolah-olah berpikir seperti itu, tapi tidak bisa. Allah ini yang menjalankan semuanya, Allah ini mentakdirkan semuanya. Ya, kalian hanya orang-orang yang dan kita buktikan, kita langsung aja buktikan kenapa sih mereka menarasikan bahwasanya makam tersebut ada kiainya, ada bunyainya dan lain sebagainya. Ya, karena tujuan mereka cuma ingin menghancurkan makom, dan ini dibuktikan dengan satu video yang luar biasa. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pesanannya Mbah Yai Soleh bin Musa dan Yai Musa. Ini letak makamnya bersebelahan, tidak menindih. Jadi ini kepala, ini kepalanya. Jadi masih jauh, ada jarak antara makam dari Habib sama Yai Soleh Musa. Ya, jadi masih ada jarak antara makamnya kiai tersebut dengan Habib tersebut. Ya, jelas sekali. Lumayan jauh lah jaraknya. Ya, namanya narasi untuk kebencian, narasi untuk menghasut, narasi tujuannya untuk melancarkan daripada misi mereka. Dan misi mereka apa? Menghancurkan makom. Dan mereka berhasil menghancurkan makom kan. Dan justru harusnya perhatikan kalian, bagaimana makomnya para kiai, para bunyai itu, yang makom tersebut kotor. Makam tersebut seperti tidak keurus. Bahkan makam tersebut isinya batu-batu, bata-bata, menindih makom tersebut. Di mana batanya? Yang dirusak kalian. Dirusak kalian, akhirnya tertindih di atas makam tersebut. Akhirnya makam itu juga ikut kotor. Coba kalau kalian mengaku pecinta kiai pribumi, mencintai bunyai pribumi, coba deh, itu makom harusnya dibersihkan. Kerja bakti, rapikan itu makom, ya bersihkan itu makom. Bukan malah justru menghancurkan makom. Dalam hal manapun, dalam mazhab apapun, menghancurkan makom itu tidak diperbolehkan. Kalian bermazhab apa? Syafi'i. Kalian mengaku ahlu sunnah. Kalian mengaku Nahdlatul Ulama.
Sekarang Nahdlatul Ulama mana yang mengajarkan untuk merusak makom? Sekarang Ahlus Sunnah mana yang mengajarkan untuk merusak makom? Sekarang mazhab mana yang mengajarkan untuk merusak makom? Nggak ada. Emang pada dasarnya kalian itu dipenuhi kebencian. Sehingga makom itu kalian lawan, kalian hancurkan. Ingat, itu makom, ya, orang yang sudah meninggal. Kalian beraninya apa? Cuma sama makom doang. Kalian beraninya hanya sama orang yang udah mati doang. Jelas kok kalau memang ada kalian mempunyai suatu apa ya, unek-unek ya kepada habaib yang ada di Pasuruan. Kenapa tidak didatangin habibnya? Ya datangin habibnya, selesaikan urusan kalian. Misalkan pribadi ataupun bersekongkol dan lain sebagainya, selesaikan. Bukan malah justru beraninya dengan orang yang sudah meninggal. Itu makom pembangunan juga pakai uang, bos. Emangnya nggak pakai uang? Dirapikan oleh ahli waris juga pakai uang puluhan juta. Gitulah ya. Mudah-mudahan ini sebagai informasi saja. Ayo kita kembali rajut persatuan dan kesatuan, jangan mau dipecah belah. Mudah-mudahan ini informasi singkat, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.